Sore itu di kaki Bukit Rinjani, langit senja tampak mulai meredup, meninggalkan semburat jingga samar di balik puncak Gunung Rinjani yang menjulang angkuh. Hujan baru saja reda, meninggalkan jejak basah di dedaunan dan aroma tanah yang menguar, menebarkan kesan alami yang begitu kuat. Kabut tipis merayap pelan di antara pepohonan pinus yang tinggi, menciptakan bayangan kelam yang bergerak seperti sosok-sosok tak kasat mata. Suara gemercik air dari sungai kecil yang mengalir di kejauhan berpadu dengan desir angin yang menyusup di antara dahan-dahan tua, seakan membisikkan kisah lama yang terlupakan. Tim ekspedisi kecil yang dipimpin oleh Dr. Arya Wiradana, seorang arkeolog ternama, menapaki jalur setapak dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan itu sendiri mencoba menahan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Masyarakat setempat telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak mencari lembah terlarang, sebuah tempat yang tidak pernah tercatat dalam peta, hanya disebut dalam bisikan dan cerita rakyat yang dituturkan di malam-malam tertentu, saat bulan tertutup awan kelam. Dr. Arya melirik peta kuno di tangannya. Kertasnya sudah mulai rapuh dan penuh coretan tangan yang tidak dikenali. Peta ini mereka temukan di sebuah perpustakaan tua di Lombok, tersembunyi di antara manuskrip-manuskrip usang. Ia melirik ke arah langit yang semakin gelap, lalu menatap anggota timnya, Rina, asistennya yang setia, Pak Surya, pemandu lokal yang sejak awal enggan melakukan perjalanan ini, serta dua mahasiswa arkeologi bernama Anton dan Dewi, yang kini tampak gelisah. Kita harus bergerak cepat. Jika kita tidak menemukan sesuatu sebelum gelap sepenuhnya, kita kembali, ujar Pak Surya, suaranya syarat dengan ketidaknyamanan. Matanya menyapu sekeliling, seakan merasakan sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Namun, Dr. Arya tidak berniat mundur. Ekspedisi ini lebih dari sekadar pencarian tempat tersembunyi. Ini adalah upayanya membuktikan bahwa legenda memiliki dasar nyata, bahwa sesuatu yang tidak terjelaskan tetap bisa ditemukan dengan ilmu pengetahuan. Lalu, sesuatu terjadi. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa mereka, membawa serta bisikan samar yang terdengar seperti suara manusia, atau mungkin bukan. Rina merapatkan jaketnya, matanya menatap lurus ke depan. "Apa kalian dengar itu?" bisiknya. Pak Surya menghela napas berat, tangannya mencengkeram erat talisman tua di lehernya. "Sudah kukatakan, kita tidak seharusnya berada di sini," ucap Pak Surya. Perjalanan menuju lembah semakin terasa mencekam. Kabut semakin tebal, menutupi jalur setapak yang mereka lalui. Suara gemerisik dedaunan terdengar dari berbagai arah, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan hutan. "Jalan ini semakin aneh," gumam Rina, suaranya nyaris tenggelam oleh desiran angin yang membawa aroma tanah basah dan pepohonan lapuk. Langkah mereka semakin berat ketika mereka melewati jembatan kayu tua yang menggantung di atas sungai berbatu. Air di bawahnya berwarna gelap, mengalir perlahan seperti darah yang menggumpal. Setiap kayu yang mereka pijak mengeluarkan suara berderit yang menusuk keheningan malam. Tiba-tiba, Anton terpleset dan hampir terjatuh ke sungai. Rina dengan sigap menarik lengannya, membuat jantung mereka berdebar kencang. "Hati-hati," seru Rina dengan suara tertahan. Anton menelan ludah, matanya memandang ke sungai yang gelap di bawah mereka. "Aku merasa ada sesuatu di dalam air itu," bisiknya. Dr. Arya mengarahkan senter ke permukaan air. Di antara riak kecil, terlihat bayangan samar, bayangan yang bergerak cepat dan menghilang dalam hitungan detik. "Kita harus segera sampai ke gerbang sebelum sesuatu terjadi," ujar Pak Surya, suaranya terdengar tegang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur yang semakin sempit.
Akar-akar pohon besar menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba menahan langkah mereka. Di kejauhan, suara lonceng kecil terdengar samar, berdenting pelan seakan ada yang membunyikannya di tengah kegelapan. "Lonceng apa itu?" tanya Dewi dengan suara bergetar. Pak Surya tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Itu bukan lonceng biasa, itu tanda peringatan," bisiknya. Mereka akhirnya sampai di celah yang dipercayai sebagai gerbang menuju lembah. Namun, saat mereka mendekat, tanah tiba-tiba bergetar. Angin kencang berembus, membawa suara-suara bisikan yang terdengar semakin keras. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," ucap suara itu. Sontak mereka berhenti. Mata mereka membelalak ketika melihat bayangan hitam berdiri di depan gerbang batu besar, tertutup lumut dan akar. Simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya tampak bersinar samar, seakan bereaksi terhadap kedatangan mereka. Dokter Arya menatap gerbang itu dengan penuh takjub, sementara yang lain mundur selangkah, merasakan aura dingin yang merayap di kulit mereka. Anton berbisik dengan suara gemetar. "Apa itu, penjaga lembah?" Pak Surya tidak menjawab. Tangannya mencengkeram jimat di lehernya lebih erat. "Kita sudah terlalu jauh, sekarang tidak ada jalan kembali," ucap Pak Surya. Di saat itu, kabut tebal kembali turun, menelan mereka sepenuhnya dalam kegelapan. Begitu tangannya menyentuh permukaan gerbang, angin kencang berembus dari dalam lembah. Kabut berputar cepat di sekitar mereka, dan dalam sekejap, dunia di sekitar berubah. Langit menjadi lebih gelap, suara asing mulai terdengar dari dalam lembah, seperti bisikan dari makhluk tak terlihat. Ketika kabut menipis, mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Lembah itu sangat luas, dipenuhi pepohonan raksasa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Batu-batu hitam berbentuk aneh tersebar di sepanjang jalan setapak. Suara gemercik sungai terdengar di kejauhan, tetapi airnya berwarna kehitaman seperti tinta. Dan yang paling mengerikan, mereka melihat sosok-sosok tinggi, berdiri diam di antara pepohonan. Mereka bukan manusia. Matanya bersinar dalam kegelapan, tubuhnya kurus kering, dan kulitnya seolah menyatu dengan pohon di sekitarnya. Mereka hanya berdiri, menatap, dan menunggu. "Mereka tahu kita di sini," bisik Pak Surya dengan suara gemetar. Kabut semakin pekat, menyelimuti seluruh lembah dengan keheningan yang begitu menyesakkan. Udara yang mereka hirup terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak kasat mata. Langkah mereka semakin pelan, mata terus waspada, namun apapun yang mengintai mereka dari balik pepohonan tetap tak terlihat. Rina menggenggam lengannya sendiri, mencoba mengusir hawa dingin yang merayap hingga ke tulangnya. "Kenapa rasanya makin gelap?" bisiknya, matanya mencari-cari sinar bulan yang seharusnya menerangi mereka. Namun langit tetap hitam pekat, seakan waktu telah berhenti di dalam lembah ini. Pak Surya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya terangkat memberi isyarat untuk diam. Semuanya menahan napas. Dari kejauhan, di balik pepohonan, terdengar suara lirih yang berulang-ulang. "Pulanglah, sebelum terlambat." Suaranya seperti bisikan yang dibawa angin, berasal dari berbagai arah. Seakan-akan ada yang mengelilingi mereka. Dewi mencengkeram lengan Anton, tubuhnya gemetar. "Siapa yang bicara?" serunya panik. Tak ada jawaban, hanya suara ranting yang patah di balik semak-semak. Lalu, bayangan tinggi kurus itu perlahan muncul dari dalam kabut. Anton mundur selangkah, menahan napasnya dengan rasa gugup dan cemas. Dokter Arya mencoba menenangkan mereka, meskipun dirinya sendiri tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. "Kita harus tetap bergerak, jangan berhenti di sini," ucapnya.
Mereka mempercepat langkah, tapi setiap kali mereka melangkah, suara langkah lain terdengar mengikuti. Sesuatu yang tak terlihat berjalan bersama mereka, membayangi setiap gerakan mereka. Pak Surya menggigit bibirnya. Mereka sedang menunggu sesuatu, ujarnya. Lalu, di ujung jalan setapak, mereka melihatnya, sebuah bangunan tua berdiri di tengah kabut, tersembunyi di antara pohon-pohon raksasa. Rumah kayu itu tampak rapuh, jendelanya terbuka seperti mata kosong yang mengawasi kedatangan mereka. Dewi menelan ludah. "Apakah itu tempat kita bisa berlindung?" ucapnya dengan nada tanya. Pak Surya menggeleng lemah. "Tidak, itu adalah tempat yang seharusnya tidak kita masuki." Namun sebelum mereka bisa memutuskan, pintu rumah itu perlahan terbuka, tanpa ada yang menyentuhnya. Langkah mereka semakin pelan dan ragu ketika mendekati rumah kayu itu. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang tampak seperti peringatan kuno. Lantai kayu tua berderit di bawah kaki mereka, menciptakan gema yang merambat ke dalam keheningan lembah. Dokter Arya menyorotkan senternya ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada kursi kayu reyot yang menghadap perapian yang sudah lama mati. Namun, udara di dalamnya terasa lebih berat dibanding di luar. Anton menelan ludah, menatap ke sekeliling dengan cemas. "Kita tidak boleh lama di sini," ujarnya dengan suara gugup. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lantai atas. Semua mata tertuju ke tangga yang berderit perlahan. Dari balik bayangan, muncul sosok seorang perempuan tua. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun, yang paling mengerikan adalah kakinya tidak menyentuh tanah. Dewi menjerit pelan, ia mundur beberapa langkah. Lalu, perempuan tua itu membuka mulutnya, akan tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," ujarnya dengan suara lirih. Lalu, dalam sekejap, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Panik mulai menguasai mereka. Dokter Arya mencoba menarik pintu, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya tetap tertutup. Pak Surya menggenggam jimatnya lebih erat. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucapnya dengan nada gemetar. Dan Rina menatap ke arah perempuan tua itu yang kini perlahan melayang turun dari tangga. Wajahnya masih kosong, tetapi tubuhnya mulai berubah, kulitnya mengelupas, matanya menjadi hitam pekat. Anton lalu berteriak, "Itu bukan manusia!" Lampu senter mereka berkedip, bayangan di dinding bergerak sendiri, dan suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan. Mereka sudah masuk terlalu dalam ke dunia yang bukan milik mereka. Lalu, perempuan itu menatap mereka satu per satu dan berkata dengan suara bergetar, "Tidak ada yang dapat keluar dari lembah terlarang ini." Keheningan menyelimuti ruangan setelah kata-kata itu diucapkan. Tidak ada yang berani berbicara, tetapi semuanya mengerti, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Sesuatu harus dikorbankan. Dokter Arya lalu menatap timnya, ia menghela napas panjang. "Aku yang akan tinggal," ucapnya, lirih. Dewi menahan tangis, sementara Rina menggeleng keras. "Tidak, kita bisa mencari cara lain," teriak Dewi. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, Pak Surya melangkah maju. Dia pun berkata, "Aku yang akan melakukannya." Dia menoleh pada mereka, tersenyum kecil. "Aku tahu sejak awal bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir baik. Aku sudah melihat tanda-tanda itu. Jika ini satu-satunya cara, maka biarlah aku yang menanggungnya." Sebelum mereka bisa menghentikannya, Pak Surya menyentuh lantai rumah itu dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang, seakan ditelan bayangan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
dari kegelapan, terdengar suara yang bukan berasal dari Pak Surya. Suara berat, serak, dan penuh kemarahan. "Bukan dia yang kami inginkan," ucap suara itu. Lantai rumah tiba-tiba bergetar. Dinding kayu berderak seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos keluar. Cahaya senter mereka meredup, dan dalam kilatan cahaya terakhir, mereka melihatnya, sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala, menatap mereka dari sudut ruangan. Anton berteriak, "Lari!" Pintu rumah terbuka sendiri, tetapi saat mereka hendak keluar, Pak Surya tiba-tiba muncul kembali. Wajahnya berubah, matanya kosong seperti tanpa jiwa. Dia tersenyum aneh, tetapi bibirnya tidak bergerak ketika suara itu kembali terdengar. Permainan belum selesai. Angin dingin menerpa mereka, membisikkan satu kata, "Pergilah untuk sekarang." Mereka berlari keluar dari rumah itu, menembus kabut tebal tanpa menoleh ke belakang. Pepohonan di sekitar mereka kini tampak berubah. Ia tampak lebih besar, lebih gelap, atau mungkin memang mereka telah berada di tempat yang berbeda sejak awal. Mereka tidak tahu bagaimana mereka berhasil keluar dari lembah itu. Yang mereka tahu, mereka terbangun di pinggir hutan, dengan tubuh yang lemas dan kenangan yang masih menghantui. Tidak ada yang berbicara tentang apa yang telah terjadi. Hanya satu hal yang pasti, Pak Surya tidak pernah ditemukan. Dan ketika mereka melihat ke arah hutan, samar-samar mereka bisa melihat sosoknya berdiri di antara kabut, mengawasi mereka dalam diam. Demikian kisah dari penghuni lembah terlarang. Sebuah misteri yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Karena ada beberapa tempat di dunia ini yang memang seharusnya tetap menjadi rahasia. Jangan pernah mencari apa yang tidak ingin ditemukan, karena mungkin sesuatu sedang menunggu kedatanganmu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya.